Halo, selamat sore para Laskar MA. Kali ini kita akan membahas dua topik yang sangat menarik, yaitu film Cahaya dari Timur Beta Maluku dan Laskar Pelangi. Kita dengarkan dulu yuk pandangan soal film Cahaya dari Timur dari Mas Arwin. Silakan Mas Arwin. Mbak Mary, film ini keren sih Mbak menurutku. Konflik antar agama yang melibatkan dua agama hingga menyebabkan korban yang berjatuhan di antaranya anak-anak. Nah, tokoh Sani ini sangat hebat menurutku Mbak. Kok bisa punya pikiran untuk mencari cara agar anak-anak di daerahnya tidak ikut terlibat kerusuhan. Caranya unik lagi, untuk mengajak anak-anak di daerahnya bermain sepak bola. Menurutku itu keren sih Mbak, mengalihkan konflik dengan cara bermain bola. Terima kasih Mbak Mary. Terima kasih Mas Arwin. Selanjutnya kita dengarkan yuk pandangan soal film ini dari Mas Ferry. Silakan Mas Ferry. Aku juga sepakat ya dengan Mas Arwin bahwa Sani itu hebat bisa menyatukan anak-anak dengan sepak bola. Yang ingin saya tambahkan adalah ketika anak-anak semakin fokus bermain sepak bola di tengah keterbatasan mereka yang harus sekolah dan bekerja, Sani mengalami masalah ekonomi. Yang kemudian Raffi datang mengambil alih SSB Tulehu Putra yang didominasi oleh anak-anak Muslim. Plot twist-nya adalah Sani kemudian mendapat tawaran bekerja sebagai pelatih tim sepak bola SMK Paso. Yang kita tahu SMK Paso didominasi oleh anak-anak yang beragama Kristen. Jadi di sini sudah terlihat bahwa ada keanekaragaman di tengah konflik di film Cahaya dari Timur ini. Terima kasih Kak Mary. Wih, makin seru ya pembahasannya. Mungkin Mbak Hikmah mau menambahkan Mbak Hikmah terkait pandangannya? Terima kasih Mbak Mary. Untuk film Cahaya dari Timur ini, saya juga akan menambahkan. Jadi kan tadi sudah ada dua tim ya, tim SMK Poso dan tim SSB Tulehu, yang mereka juga berlatar belakang agama yang berbeda. Kemudian Bapak Sani dan Bapak Raffi ini dipanggil oleh Bapak Raja untuk dibuatlah satu tim, jadi tidak dua lagi, tapi satu tim mewakili Maluku untuk ikut dalam kejuaraan nasional U15 di Jakarta. Namun Bapak Sani yang ditunjuk untuk menjadi pelatihnya. Nah, karena memang dalam satu tim ini kan terdiri dari anak-anak yang berbeda agama. Nah, dari mereka sendiri itu justru muncul konflik agama lagi. Nah, disinilah peran Bapak Sani sebagai pelatih, bagaimana caranya bisa menyatukan tim sehingga mereka bisa menang di U15 di Jakarta. Gitu, cukup dari saya Mbak Mary. Wih, keren banget ya ternyata film ini ya. Terus kalau menurut Mas Bugi, kira-kira gimana Mas terhadap apa yang telah disampaikan oleh teman-teman sekalian? Kalau saya singkat aja ya, di sini Sani ini sangat keren sekali ya, dengan berbagai tekanan seperti dia harus mempersatukan dua perbedaan seperti agama Islam dan Kristen, dan dia harus melatih anak-anak itu untuk menjadi tim sepak bola yang bekerja sama dengan baik. Itu kan tantangannya sangat susah. Di sini dia bisa sampai final begitu. Itu sangat bagus sekali. Dan di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa seharusnya keberagaman, keanekaragaman itu bukan sesuatu hal yang bisa memisahkan kita, malah harusnya merekatkan kita lagi gitu. Jadi jangan menganggap itu sebagai perbedaan, tapi anggap itu sebagai kekayaan yang kita miliki sebagai orang Indonesia. Cukup dari saya. Wah, aku setuju banget nih dengan Mas Bugi ini. Oke, kira-kira begitu ya film terkait Cahaya dari Timur Beta Maluku ini. Kita lanjut ke film berikutnya, yaitu Laskar Pelangi. Kali ini aku mau dengerin nih pendapat Mas Tommy terkait dengan film Laskar Pelangi. Silakan Mas Tommy. Terima kasih Mbak Mary. Jadi kalau menurut saya ya, film Laskar Pelangi sangat menarik ya Mbak. Nah, latarnya itu ada di desa Kantong Pulau Belitung. Ini menceritakan tentang kelompok anak-anak sekolah SD yang di Muhammadiyah, di mana itu terdiri dari beragam etnis. Mereka itu sekolah itu di situasi kondisi yang sangat menyedihkan, sampai-sampai atap dindingnya itu hampir roboh. Tapi dengan solidaritas yang tinggi dari desa ini, walaupun beragam etnis dan juga kekurangan itu tidak mengalami satu desa. Disinilah mereka akan terbentuk solidaritas tinggi yang tinggi tadi,
yang sehingga tidak menghambat untuk mereka sukses. Jadi seperti kata anak muda sekarang itu solidaritas tanpa batas. Itu Mbak Mary. Luar biasa sekali Mas Tommy. Nah, untuk film Laskar Pelangi ini sendiri, Mas Ardia gimana? Ada pendapat terkait film ini, Mas? Oke Mbak, kalau dari saya mungkin sudut pandangnya lebih ke tokoh-tokoh yang ada di filmnya. Karena banyak banget tokoh-tokoh menarik dalam film ini. Misalnya saja Ikal. Ikal adalah salah satu dari 10 murid yang bersekolah di SD Muhammadiyah. Nah, Ikal ini muncul di saat sekolahnya sedang terancam untuk ditutup. Di sisi lain juga Ikal memiliki ketertarikan kepada dunia sastra dan juga kegemarannya dalam menulis puisi. Selain Ikal ada juga Lintang. Ia adalah siswa paling berprestasi di SD Muhammadiyah Pulau Bitung. Selanjutnya ada Mahar. Ia seorang siswa yang berbakat dalam bidang seni. Nah, Mahar ini banyak memberikan ide-ide dalam bidang seni yang membuat guru dan kawan-kawannya terheran-heran. Jadi tiap karakter di Laskar Pelangi memiliki warnanya masing-masing dan itu membuat film ini semakin berwarna. Itu sih kalau dari saya, Mbak. Makin menarik ya pembahasan kita kali ini. Lalu Mas Jufri gimana terkait pandangan Mas Jufri terkait film Laskar Pelangi ini, Mas? Ya, terima kasih Mbak Mary. Film Laskar Pelangi menurut saya ini adalah film yang inspiratif ya. Begitu banyak pesan positif atau pesan yang mendidik yang disampaikan dalam film ini. Di sini saya lebih melihat kedua peran, dua orang guru, di mana perjuangan dari dua orang guru ini untuk mendidik muridnya tanpa kenal lelah. Terus memberikan semangat kepada anak didiknya untuk tegar, tekun, gagah berani dalam menghadapi kesulitan, tak percaya diri, terlebih lagi berani untuk berkompetisi, terus belajar untuk meraih prestasi. Menurut saya sangat luar biasa pengabdian dari kedua guru ini yang dikisahkan dalam film Laskar Pelangi. Semoga ini bisa menjadi contoh bagi guru di seluruh tanah air dan bisa diterapkan dalam mendidik murid-muridnya. Demikian Mbak Mer sekilas tentang film Laskar Pelangi. Terima kasih. Wih, film ini memang inspiratif sekali ya teman-teman. Lalu Mas Daniel, gimana pandangannya soal film Laskar Pelangi? Sudah nonton kan ya? Baik, Kak Mary, kalau dari saya pribadi sih mengenai film Laskar Pelangi sendiri merupakan film yang inspiratif seperti kata Mas Jufri bilang dan teman-teman bilang bahwa ini film yang sangat bagus. Film ini mengajarkan kalau menurut saya di tengah keterbatasan yang ada, di tengah keberaneka-ragaman yang ada bukan menjadi penghalang untuk berprestasi. Mungkin itu secara singkat dari saya. Terima kasih Kak Mary. Terima kasih Kak Daniel. Kita semua setuju ya teman-teman bahwa kedua film tadi ini mempunyai nilai positif yang mengangkat isu perbedaan dan juga keragaman. Namun kita belajar dari kedua film ini kita dapat meminimalisir perbedaan tersebut baik di tengah konflik maupun di tengah kesulitan. Nah kira-kira demikianlah podcast kita pada malam hari ini terkait dua film tadi. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman sekalian. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.